Terima kasih karena bisa menjadi bagian lagi dari program ini. Saya sangat bergembira bersama-sama dengan teman-teman dari Bali Klub Sehat. Dan sore ini saya akan membawakan satu topik yang sangat menarik, yang mudah-mudahan bisa menjadi pembuka pikiran kita ya, bisa membuat wawasan kita lebih luas, dan lebih pentingnya lagi bahwa kita bisa mempraktekkan ini dalam kehidupan kita. Saya mau izin share screen ya. Topiknya sangat menarik sampai banyak pertanyaan loh, Dok. Oh iya kah? Baik, baik. Oke. Saya mau share screen. Oke. Apakah layar saya kelihatan? Bisa ya? Bisa kelihatan. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kita semua di sini percaya bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Dan sebagai ciptaan Tuhan, kita tentunya sangat bersyukur karena karena kita diberikan tubuh yang luar biasa indahnya dan luar biasa ajaibnya ya. Pada saat Tuhan menciptakan tubuh kita menurut kepercayaan Kristen, ya jaringan tubuh yang ada terbentuk dari tulang, dari organ-organ dalam tubuh sampai ke kulit kita, itu diciptakan dengan sangat indahnya dan sangat luar biasa. Dan tubuh ini diciptakan untuk hidup selama-lamanya, immortal ya. Nah, kalau saya mau ajak sekarang, meskipun kita sudah berdosa ya, tetapi kalau Anda lihat sendiri, bagian tidak usah jauh-jauh, kulit saja. Kita lihat kulit. Anda melihat kulit Anda yang mulus, yang cantik, yang bersih itu, coba kita bayangkan, kulit yang kita miliki ini terdiri dari susunan sel-sel, struktur yang paling kecil yang kita sebut sel. Dan sel-sel tubuh ini yang di waktu lahir dari tangan pencipta kita ini sangat luar biasa. Dia mampu menahan semua serangan dari kuman-kuman, dari virus, bahan kimia yang masuk ke dalam sel. Dia bisa menahan semua. Dan pada sore ini saya mau undang kita semua untuk melihat sedikit daripada gambaran tentang kemampuan struktur terkecil tubuh kita ini. Coba Anda lihat ini di sebelah kiri dari layar saya ini, ada gambar kulit jari yang terluka. Kemudian di sebelah kanan ini adalah gambar jaringan atau sel-sel kulit tubuh manusia yang berada di bawah mikroskop. Jadi ini adalah proses mikroskopis ya. Kalau di jari kita bisa lihat secara makroskopik melalui mata kita, yang sebelah kanan ini kita harus lihat di bawah mikroskopik. Dan coba Anda bayangkan ini sel-sel yang terputus di tengah, yang tidak ada ruangan ini terputus. Kita bisa bayangkan itu adalah bagian dari jaringan kulit yang terputus tadi. Coba kita saksikan bagaimana proses yang terjadi, yang menunjukkan bagaimana kemampuan sel-sel kecil itu yang tidak kita bisa lihat dalam memperbaiki luka yang rusak ini. Luar biasa ya, luar biasa. Saya mau balikan sedikit. Kulit yang terbentuk tadi tidak ada lagi bekas luka, semua jadi mulus dan bersih. Itu karena kemampuan sel yang kita amati bersama. Karena kemampuan sel, ada dua hal yang kita amati di sini. Kemampuan sel memperbanyak diri, membuat jaringan itu bertumbuh, dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya itu, pada saat jaringan kulit sudah tertutup, proses pertumbuhan jaringan ini terhenti. Dan ini sangat penting sekali untuk kita amati. Kemampuan itu kita lihat satu sel ini ya, satu sel tubuh bisa membelah diri menjadi dua, kemudian bisa menjadi dewasa, kemudian membelah diri lagi menjadi dua, menjadi dewasa, membelah diri, dan itu terjadi dengan cepat. Dan dalam waktu 29 hari, kita lihat 27 hari tadi,
kulit yang luka tadi sudah tidak ada bekas lagi karena proses pembelahan diri yang bisa dilakukan oleh sel ini. Dan yang satu lagi yang paling penting adalah pada saat tertentu di mana jaringan sudah tertutup, sel pembelahan diri ini terhenti. Luar biasa. Ini adalah mujizat miniatur yang kita lihat di bawah mata kita. Mungkin kadang-kadang kita tidak perhatikan ini, tapi ini adalah sebuah mujizat. Nah, saya ingin bawa pikiran kita kepada salah satu mujizat yang terdapat di sini, yaitu bagaimana sel itu bisa berhenti. Ini adalah siklus sel. Jadi gambar bulat-bulat ini bukan kue donat, tetapi ini adalah sel. Jadi sel itu di tengah-tengahnya itu adalah gambar daripada inti sel. Nah, kita lihat di bagian bawah sel itu menjadi dua. Jadi sel satu tadi membelah diri menjadi dua. Nah, ini prosesnya ya. Proses pertama dia membuat inti sel, kemudian dia membelah diri, inti selnya menjadi dua, kemudian selnya menjadi dua, kemudian dia menjadi satu selnya kembali masuk pada siklus ini untuk membuat lagi inti sel. Tetapi kita lihat pada tahap-tahap tertentu sel-sel ini keluar untuk mengambil istirahat. Jadi sel-sel ini keluar untuk beristirahat. Nah, ini sangat penting sekali. Istirahat dan proses pembentukan inti sel ini diatur demikian rupa sehingga pada saat-saat diperlukan sel itu berhenti dan mengambil istirahat. Nah, ini sangat menarik ya. Kalau sel itu tidak mengikuti siklus ini, kalau sel itu kita lihat bersama sel tadi membelah diri dengan cepat, tetapi kalau sel itu tidak mengikuti siklus ini, kemudian dia keluar daripada hukum ini, maka akan terjadi sel-sel yang keluar nanti adalah sel-sel yang abnormal, yang bermutasi. Mereka tidak lagi menyerupai sel induknya karena sudah berubah. Dan jika kondisi ini berlanjut, dan Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Yang akan terjadi adalah pembentukan sel kanker. Nah, saya akan tunjukkan lagi kembali satu film sini. Satu video. Video ini video mikroskopis ya. Di sebelah kiri saya adalah gambar sel normal. Di sebelah kanan saya ini adalah gambar sel abnormal, sel kanker yang diambil adenokarsinoma dari payudara seorang pasien. Nah, kita lihat pertama dulu sel normal ini. Bagaimana sel normal ini dari satu yang di tengah-tengah tadi itu membelah diri menjadi dua. Ya, bisa diperhatikan. Sangat teratur dan sangat baik sekali. Pembelahan diri yang tadi saya katakan dari satu, kemudian intinya membelah menjadi dua, kemudian selnya menjadi dua. Sangat teratur di pembagian sel ini. Coba kita lihat yang sel kankernya. Baik, kita bisa lihat semua ya. Kita lihat bagaimana sel-sel kanker ini dua-duanya mempunyai kemampuan untuk membelah diri. Sel normal, sel kanker mempunyai kemampuan untuk memperbanyak diri dengan membelah dirinya. Tetapi yang membedakan antara kedua sel ini, kalau sel normal tadi dia bisa berhenti. Ya, pada saat dia sudah membagi dirinya menjadi dua, dia berhenti. Tetapi sel kanker ini tidak bisa berhenti membelah diri. Kejadian itu berlangsung dengan cepat sekali. Jadi hal ini yang membedakan antara sel normal dan sel kanker ini adalah kemampuan untuk berhenti. Nah, para ilmuwan ini bertanya-tanya, kenapa sel kanker ini kehilangan, sepertinya tidak bisa berhenti atau kehilangan kemampuan untuk berhenti. Maka ditelitilah, diambillah sel kanker tadi, ditelitilah di dalam laboratori.
diambillah inti sel ini, dan di dalam inti sel ada kalau Anda perhatikan tadi ada seperti bentuk-bentuk dasi, kupu-kupu tadi, itu namanya kromosom, dan kromosom ini kalau ditarik dia akan terurai, dan di dalam uraian itu adalah disebut DNA. DNA ini menyimpan kode genetik tubuh manusia yang mengatur warna kulit, yang mengatur warna mata, yang mengatur semua susunan struktur dalam tubuh kita. Disinilah terdapat informasinya. Nah, waktu dilihat sel kanker dan sel normal ini dibanding-bandingkan, didapati bahwa sel kanker ini kehilangan satu kode genetik. Dan kode genetik yang hilang ini disebut gen P53. Kehilangan kode genetik P53 itu menyebabkan pembelahan sel itu berlangsung tidak beraturan dan tidak bisa dikendalikan. Sel itu membelah diri dengan cepat dan ini tidak bisa berhenti. Dan inilah menyebabkan sehingga terjadinya kanker, terjadinya pertumbuhan kanker. Nah, mutasi atau kerusakan pada P53 ini adalah perubahan genetik yang paling umum ditemukan pada kanker manusia. Ya, ini adalah daftar daripada kanker tubuh manusia yang sudah diteliti dan didapati terjadi mutasi P53. Yang paling banyak mutasi terdapat pada ovari. Ya, kita sudah tahu bahwa ini adalah terdapat bibit, ya, jadi sangat tinggi mutasinya. Kemudian ditemukan juga pada kasus yang bukan mutasi, P53 ini didapati tidak aktif. Jadi kalau kita lihat kanker-kanker yang ada yang sudah diteliti, kanker ovari, kolorektum, esofagus, dari leher dan telinga, larynx, paru-paru, kulit, pankreas, stomak, hampir semua major kanker itu mutasi P53 didapati. Dan kita sangat berterima kasih karena yang menemukan P53 ini adalah seorang ilmuwan yang bernama Arnold Levine. Ini Arnold Levine ini waktu dia menemukan P53 ini yang disebut tumor suppressor protein ini, dunia kedokteran ini menjadi gembira karena mereka menemukan satu gen yang dapat sebagai titik awal penelitian dan harapan untuk menemukan penyembuhan bagi kanker pada manusia. Tapi sebenarnya apa fungsi P53 ini? Ini adalah fungsi P53. P53 itu dia bisa menghentikan pembelahan sel atau mengaktifkan program bunuh diri. Bagaimana itu bisa terjadi? Pada saat P53 ini mendeteksi ada sel dengan kerusakan pada inti selnya, pada informasi yang ada di dalam kromosom itu, maka P53 akan menghentikan aktivitas dari sel tersebut. Kemudian fungsi daripada gen yang rusak itu disuspended, artinya dihentikan supaya tidak bisa berfungsi lagi, baru dipanggillah enzim dan bahan kimia untuk memperbaiki gen yang rusak ini. Kemudian sesudah diperbaiki baru masuk lagi dalam siklus normal. Tetapi kalau P53 ini mendapati bahwa sel ini tidak bisa diperbaiki, maka diaktifkanlah program sel bunuh diri yang disebut apoptosis. Jadi sel yang rusak ini langsung akan bunuh diri. Dengan demikian, tubuh kita terlindung dari kanker karena P53 tadi yang aktif. Nah, ini sangat penting untuk melindungi tubuh kita dari akumulasi sel-sel yang rusak. Ya, tiap detik tubuh kita ada sel-sel rusak terbentuk, tetapi mereka diperbaiki atau mereka mati. Dan P53 ini sangat-sangat penting fungsinya. Tapi kembali lagi kepada pertanyaannya. Pertanyaan, kenapa di sel kanker P53 tadi hilang? Ya, kenapa P53 itu bisa mutasi atau tidak aktif atau hilang? Saudara-saudara, inilah inti presentasi saya pada sore ini. Tubuh kita mempunyai hukum.
Hukum itu adalah hukum dipakai, use or disuse. Ingat, tubuh kita mempunyai hukum. Use or disuse, atau pakai atau menjadi tidak berguna. Nah, bagian tubuh yang kita sering pakai akan berkembang dan fungsinya akan terjaga. Tetapi bagian tubuh kita yang kita tidak pakai akan kehilangan fungsinya dan bahkan bisa menjadi tidak berfungsi sama sekali. Ya, contoh, kalau kita sering mengangkat besi ya, olahraga, angkat besi, apa terjadi dengan otot tangan kita? Otot tangan kita akan mengembang. Kenapa? Karena saya memberitahukan kepada sel tangan saya membutuhkan engkau. Maka fungsinya, perkembangannya terbentuk dan terjaga. Tetapi sudah lakukan olahraga selama 1 bulan, angkat-angkat besi, ototnya terbentuk, kemudian tidak angkat besi lagi selama beberapa minggu. Apa yang terjadi dengan otot ini? Mengecil dan akhirnya menjadi sangat kecil. Demikian juga dengan bagian-bagian tubuh kita yang lain. Jadi, saudara-saudara, dengan demikian kita bisa tahu sekarang bahwa hukum ini juga terdapat dan dilaksanakan pada P53. Ya, istirahat atau tahu berhenti itu sangat penting dalam pencegahan kanker. Dan hubungannya kita sudah lihat sangat jelas terlihat. Nah, alasan kenapa banyak orang kena kanker ya, karena mereka tidak mendapatkan istirahat yang baik atau istirahat yang cukup. Waktu mereka menganggap bahwa istirahat ini sebagai aktivitas yang tidak penting dan tidak diinginkan, baik itu secara sadar maupun tidak sadar, maka gen P53 itu akan kehilangan alasannya untuk berfungsi. Jika kita secara spiritual atau emosionalnya selalu gelisah, maka sel-sel kita juga tidak bisa beristirahat. Jika pikiran kita ini selalu terbeban dengan hal-hal yang kita tidak bisa terima, kita tidak bisa kontrol dalam hidup, atau hal-hal yang kita tidak dapat maafkan, yang kita tidak dapat lupakan, maka sel-sel kita juga menjadi gelisah dan tidak dapat beristirahat. Saudara-saudara, kita tidak bisa menyangkal. Kita sering mengabaikan pesan tubuh kita yang menyerukan bahwa dia memerlukan istirahat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memakai obat-obatan. Banyak orang yang melakukannya dengan meminum kopi. Sudah waktunya tidur, sudah ngantuk, minum kopi supaya tidak ngantuk, tidak tidur. Atau minum suplemen atau obat-obat terlarang lainnya untuk menetralkan seruan kelelahan fisik. Saudara-saudara, gen P53 ini ada untuk membuat sel-sel kita bisa beristirahat secara normal. Tetapi jika kita terus-menerus mengabaikan sinyal tubuh untuk istirahat, maka gen tersebut merasa tidak dibutuhkan dan berhenti fungsinya. Jika P53 aktif, maka kanker tidak bisa ada dalam tubuh kita. Tetapi jika itu tidak aktif, maka sel kanker akan tumbuh dan menyebar dengan cepat. Nah, oke. Sekarang tentunya Anda bertanya, oke. Jadi bagaimana solusinya sekarang? Kalau kita sudah kena kanker, atau bagaimana solusinya supaya kita bisa terhindar dari kanker? Ada harapan bagi penderita kanker. Dan harapan ini bukan harapan kosong. Kami sudah lihat di lapangan dan terjadi. Dan banyak penelitian di luar negeri yang sudah membuktikan bahwa harapan ini bukan harapan kosong. Nah, solusinya itu. Yang pertama ya, Anda harus belajar beristirahat. Saya bukan merujuk kepada istirahat, oke.
mengasuh, duduk di kursi, nonton televisi. Yang saya maksudkan di sini istirahat fisik, istirahat mental, dan istirahat spiritual. Kita banyak di antara kita yang kita sudah lupa bagaimana caranya beristirahat. Kita harus belajar kembali bagaimana caranya memberikan tubuh kita istirahat yang diperlukan. Pada saat-saat otak kita menjadi sibuk dan terbeban dengan beban-beban yang sebenarnya tidak perlu, kita harus tahu bagaimana untuk berhenti, untuk memberikan otak kita istirahat. Kalau mental kita terbeban dengan hal-hal yang di luar kendali kita, kita harus belajar bagaimana memberikan mental kita istirahat yang tepat. Demikian juga dengan fisik kita. Kalau kita sudah overwork, kita harus bisa berhenti dan memberi waktu pada tubuh kita untuk istirahat. Jangan berada di tempat tidur, pikirannya jauh, pikirannya berjalan. Itu bukan istirahat. Oke. Yang kedua, yang penting sekali adalah pertolongan Tuhan. Anda harus berdoa karena hanya Tuhan saja yang dapat memulihkan P53 yang sudah hilang atau tidak aktif lagi. Hanya Tuhan yang bisa mengaktifkan atau menghidupkan lagi, membuat aktif lagi P53 ini. Kemudian saya pikir-pikir, oke, jadi bagaimana sebenarnya ya? Saya minta tolong kepada Tuhan. Saya belajar istirahat. Kemudian saya minta tolong. Apakah ada sarana bagi orang-orang penderita kanker untuk memulihkan gen P53 mereka yang sakit? Saya dapati jawabannya, ya tentunya dengan ini saya mencari jawabannya tidak lain, tidak bukan di kitab suci. Kalau bagi kami kitab suci agama Kristen ya Alkitab. Nah, saya dapati jawabannya terdapat dalam Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Ini ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia diberhenti dan dari segala pekerjaan penciptaan yang dia buatnya itu. Yang saya mau highlight di sini adalah memberkati hari ke-7. Saya berpikir ya, kata kerja memberkati itu biasanya dipakai dalam hubungan antara manusia. Bahkan di Alkitab sendiri, kata memberkati itu biasanya dipakai untuk orang, untuk manusia. Allah memberkati hari ke-7, apakah hari itu bisa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan? Tidak. Kita lazim berkata ya, memberkati, diberkatilah anak-anak kita. Kita tidak pernah mengatakan diberkatilah meja ini. Tidak. Adalah lazim kalau kita memberkati anak kita, memberkati cucu kita, memberkati tetangga kita. Itu lazim. Tetapi kenapa Allah memakai kata memberkati untuk hari ke-7? Itu yang menjadi pemikiran saya. Saya berpikir hari itu terdiri atas jam, menit, dan detik. Apa artinya ya? Artinya bahwa berkat Allah melimpah pada setiap detik, pada setiap menit, pada jam hari ini. Ini hari ke-7 ya. Ya, ini hari ke-7. Jadi berkat Allah itu melimpah pada setiap detik dan menit pada jam ini. Nah, kalau saya bisa ilustrasikan ya, misalnya seperti begini. Kalau berkat-berkat itu seperti hujan ya, seperti hujan. Hujan itu waktu dia turun tersedia bagi semua orang. Membasahi tanaman, membasahi halaman, membasahi semuanya. Dan hujan ini bisa membasahi siapa saja yang berani keluar dari rumahnya. Yang ingin basah dengan hujan harus berani keluar dari tempatnya berteduh untuk menjadi basah. Ya, bisa ditangkap ya. Demikian juga dengan berkat Tuhan pada hari ke-7. Hanya bisa diterima oleh mereka yang berani mempraktikkan istirahat yang dicontohkan oleh Allah.
Berkat itu bisa diterima oleh siapa saja yang mau menerima dan mau memanfaatkannya. Jadi sebenarnya Allah itu menciptakan berkatnya pada hari ketujuh untuk manusia dan segala ciptaannya. Dan berkat ini adalah berkat bagi saya, makanya saya katakan ini P53 ini adalah gen Sabat. Pada kenyataannya berkat ini sudah disediakan oleh Allah jauh sebelum lahir bangsa-bangsa di dunia. Berkat ini sudah diumumkan pada saat dunia ini diciptakan. Berkat ini tidak dimaksudkan oleh Allah untuk dinikmati oleh orang Yahudi saja atau orang Advent saja, tetapi Allah memberkati hari ketujuh untuk bisa dinikmati oleh semua ciptaannya. Saudara-saudara, jadi oke, Anda bisa mengatakan, oke, mungkin ini adalah teori saja ya. Oke, saya akan memberikan satu contoh. Contoh pasien, mungkin ini adalah sebagai penutup ya dari presentasi saya. Ada satu pasien yang datang ke tempat kami yang pada tanggal 14 Oktober, ya ini adalah salah satu contoh saja yang saya ambil. Umur 43 tahun, mempunyai 4 orang anak dengan tensi sedemikian, berat badan 76 kg, jadi agak sedikit obes ya, dengan keluhan nyeri selama haid. Dia membawa surat pemeriksaan dari dokter kebidanan yang menunjukkan bahwa dia mempunyai adenomyosis. Dan adenomyosisnya berukuran 11 x 12 x 8 cm. Sangat besar. Dia sudah ke Penang, dia sudah ke Singapura, cuma satu pengobatan yang dianjurkan kepada dia adalah histerektomi. Apa itu histerektomi? Mengeluarkan rahimnya. Dan dia mengatakan, oke, saya mempunyai anak 4 orang saja. Sudah mempunyai anak 4 orang. Tetapi saya tidak mau kehilangan organ yang terpenting sebagai organ wanita saya. Jadi beliau bahkan bahkan pada hari beliau akan, ini 14 Oktober dia datang kepada kami tanggal 20 Oktober. Jadi tinggal 3 hari lagi beliau akan menjalani operasi histerektomi, tapi beliau tidak mau lakukan itu. Meskipun sudah dijadwalkan tanggal 23 Oktober harus ke rumah sakit untuk jam 7 pagi untuk dilakukan prosedur. Beliau datang dan kita mengikuti, saya memberikan challenge, oke, kita berikan waktu 3 bulan saja untuk ikut program. Dalam program itu tentunya seperti di Bali. Ya, kita mengajarkan makanan sehat, pola hidup sehat dengan 8 komponen yang sudah disebutkan tadi. Tetapi yang paling saya mau tekankan sekarang adalah komponen R-nya, rest-nya, istirahatnya. Sudah tahu, ibu ini suaminya adalah Muslim, ya, dan beliau sendiri beragama Protestan, sangat setia dalam imannya. Dan pada waktu mengikuti program dan dia mendengar tentang informasi P53 ini, dia memutuskan untuk memelihara Sabat, untuk berhenti pada hari Sabtu, untuk mencari istirahat, menenangkan pikirannya. Dan pada tanggal 4 Januari, itu bulan Oktober, sekarang 4 Januari, pemeriksaan yang saya lakukan laboratori ini. Saudara-saudara lihat di bawah sini dikatakan ukuran yang tadinya besar sekali, hidronefrosisnya, adenomyosisnya sudah mengecil, 7,7, 8,53, dan 4,76 cm. Mengecil. Dan mengecilnya ini sangat jauh daripada yang pertamanya 11 x 12 x 8 cm. Saudara-saudara, sekarang ini beliau menikmati kesehatan yang prima, dan beliau mengatakan dokter yang memeriksanya juga menjadi heran apa yang dilakukan karena dia sudah keliling kemana-mana untuk melakukan pengobatan, tapi hanya itu saja yang diberikan. Saudara-saudara, kalau ini bisa terjadi di ibu ini, bisa juga terjadi kepada siapa saja yang mempunyai tumor dalam tubuhnya atau mempunyai kanker, karena ada harapan bagi mereka. Aktifkanlah P53 Anda. Unlock P53 Anda dengan belajar bagaimana beristirahat dan mau beristirahat pada hari yang diberkati Tuhan. Kita bisa istirahat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.
Kita bisa beristirahat hari apa saja. Tetapi untuk mendapatkan berkat yang khusus, di mana hari itu diberkati oleh Tuhan, yang disediakan bagi kesehatan kita, itu hanya terdapat pada hari ke-7. Kalau Anda mau berhenti pada hari ke-7, Anda bisa menikmati berkat itu. Dan dengan demikian, sel-sel tadi yang sudah sangat tidak bisa berhenti, tidak bisa mengalami istirahat, akan bisa mengalami istirahat yang sempurna, akan bisa terrejuvenasi lagi, dan P53-nya bisa aktif. Mudah-mudahan presentasi ini menambah wawasan kita, bisa membuka pikiran kita, dan mengetahui bahwa Tuhan itu mengasihi kita semua dengan memberikan sarana bagi kita suatu harapan akan penyembuhan.